个世界是什么模样？走过山水一场梦一场，那迎风呐喊的海浪，要多久多久才会遇上？那深埋心底的愿望，要多久多久才会登场？沿途一身泥泞跌撞的越来越回去的泪，才能淹没了脆弱。你发誓更勇敢，一生与梦，别怕未来的模样不负曾经的凝望。有多少理想，就有多少次穿肠，那沿途的风浪，也不过就这样。这一路光景有你在身旁。 Selamat datang di Bangkobel Donghua. Sebelum lanjut ke alur cerita, support channelnya dulu ya sahabat Donghua, dengan cara klik tombol subscribe dan like videonya. Terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi hayu kita simak. Outland 2 Chapter 11.4. Chapter 11.4 Monitor kelas terlemah. Ahaha, teriakan sedikit menggema. Setelah itu, sepetak putih di depan mata Huo Yuhao menjadi sepetak biru yang menyilaukan. Sepasang sayap besar tiba-tiba menyebar, dan yang segera menyusul adalah bentuk V yang terbuat dari lingkaran emas yang tiba-tiba menjadi cerah. Sayap biru safir kemudian berubah menjadi ungu kebiruan. Gelombang kekuatan jiwa yang kuat segera mengalir keluar, seolah ingin melahapnya. Untungnya, kekuatan jiwa seperti gelombang masih berhenti pada akhirnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak mengetuk? Suara penuh kemarahan Wang Dong bergema. Lampu biru lenyap, dan ketika Huo Yuhao melihat lagi, dia sudah mengenakan satu set pakaian sekolah. Dia tiba-tiba didakwa, tetapi pada akhirnya tidak bergerak melawan Huo Yuhao. Ini karena Huo Yuhao, yang baru saja membersihkan diri, hanya memakai celana pendeknya sekarang, seluruh tubuhnya bersih. Namun, ketika seseorang membandingkan warna kulitnya dengan kulit Wang Dong, itu bukan hanya perbedaan warna. Kulit Huo Yuhao berkedip dengan warna tembaga yang sehat, tapi itu jauh lebih rendah daripada kulit putih mempesona Wang Dong. Seseorang di luar memanggilku. Saya sedang terburu-buru, maaf. Huo Yuhao tidak tahu mengapa, tapi detak jantungnya berubah sangat cepat. Dia buru-buru berlari ke tempat tidurnya dan meraih seragam sekolahnya yang bersih sebelum berbalik dan dengan cepat berlari keluar. Wang Dong berdiri kosong di sana, tidak menghentikan Huo Yuhao. Hanya ketika Huo Yuhao menutup pintu dan lari, dia kembali sadar. Kilatan merah dan putih muncul di wajahnya, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Setelah buru-buru berlari keluar dari kamar asrama, pikiran Huo Yuhao sedikit tenang. Namun, tambalan putih itu masih melekat di benaknya. Terutama bokong itu, yang sudah sedikit menonjol. Apa yang saya pikirkan? Huo Yuhao merasa jijik pada dirinya sendiri. Dia buru-buru mengubah pikirannya menuju teknik surga misterius. Telinganya tiba-tiba sakit, dan dia menjerit kesakitan. Suara lucu Tangya terdengar, kamu masih tahu bagaimana cara menangis. Saya sudah lama menunggu di sini. Petik 2. Huo Yuhao dengan sedih berkata, Guru Xiaoya, tolong lepaskan. Kami hanya memiliki kelas fisik yang membuat saya banyak berkeringat, jadi tidakkah saya lebih dulu kembali ke asrama untuk membersihkan sebelum saya datang? Petik 2. Baru saat itulah Tangya melepaskannya. Saat dia melihat wajah Huo Yuhao yang sedikit pucat, alisnya berkerut. Dia berkata, apakah itu nenek mesum Zhou Yi membuat semuanya sulit bagi kalian? Anda harus sedikit lebih berhati-hati, karena dia selalu dikenal sebagai topeng besi. Anda akan kehilangan lapisan kulit, jika tidak mati, jika Anda menyinggung perasaannya. Bagaimana itu? Apakah tubuh Anda masih baik-baik saja? Jika Anda tidak baik-baik saja, biarkan saja. Kita bisa bicara besok. Huo Yuhao buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, Guru Xiaoya, aku baik-baik saja. Ayo pergi. Pelatihan fisik hari ini telah membawanya selangkah lebih dekat untuk menyadari bahwa ia membutuhkan nutrisi, dan sejumlah besar nutrisi pada saat itu. Perasaan hangat yang diciptakan oleh teknik surga misterius telah menghilang, tetapi itu menyebabkan gelombang rasa lapar yang kuat muncul dari tubuhnya. Jika dia tidak punya uang, apa yang bisa dia beli untuk dimakan? Tangya terkikik dan berkata, lalu kamu bisa memanggang 20 ikan. Saya sudah menyiapkan mereka untuk Anda. Ini tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu Anda, tetapi pasti akan lebih sedikit daripada Anda bekerja untuk akademi. Petik 2. Guru Xiaoya, lalu kemana kita akan menjualnya? Huo Yuhao bertanya. Jelas, Tangya sudah memikirkannya dengan seksama. Di pintu masuk akademi. Pintu masuk akademi Shrek kami adalah gerbang timur kota Shrek, dan selalu ada banyak penjajah di luar. Selain itu, tidak ada kekurangan siswa akademi yang melakukan bisnis di sana.
Dengan keahlian Anda dalam memanggang ikan, kita tidak perlu takut tidak menjual apapun jika kita pergi ke sana. Bahkan jika kita tidak dapat menjualnya, kita bisa memakannya sendiri. Petik 2. Huo Yuhao mengikuti Tang Ya sampai mereka mencapai gerbang. Ketika mereka melangkah keluar, Huo Yuhao heran. Sampai sekarang, tidak ada lagi siswa di sini untuk mendaftar. Sebaliknya, kedua sisi jalan utama gerbang timur dipenuhi oleh penjajah. Para penjajah menjual segala yang mungkin bisa dibayangkan, dan barang-barang mereka tampak seperti perhiasan yang berkilauan. Dari barang-barang yang dipajang, berbagai macam makanan adalah yang terbesar. Selain itu, suara pedagang asongan melakukan pekerjaan mereka tidak pernah berhenti. Jelas, alasan mereka berkumpul di sini adalah untuk melakukan bisnis dengan para siswa Akademi Shrek. Tang Ya jelas sedikit tidak sabar. Di daerah yang tidak terlalu jauh dari gerbang kota, dia mengeluarkan barang-barang yang dia siapkan. Dia bahkan mengambil sedikit jalan utama. Dia jelas benar-benar siap. Dia memiliki panggangan logam yang dibuat khusus oleh pandai besi, dudukan logam, berbagai bumbu, serta ikan tenggiri yang sudah dibersihkan. Dia bahkan membawa meja kecil demi menurunkan semua barangnya. Saat Huo Yuhao membantunya mengatur panggangan, dia tidak bisa menahannya untuk menganggapnya lucu. Perlawanan guru Xiaoya terhadap makanan lezat benar-benar rendah. Tang Ya juga mengeluarkan arang dan meletakkannya di lantai sebelum berkata, "Oke, pekerjaan saya sudah selesai. Segalanya terserah Anda. Aku akan pergi membeli beberapa barang lain untuk dimakan, hanya ingat bahwa 2 dari ikan ini adalah milikku. Hanya menjualnya seharga 5 koin tembaga. Di masa depan, jika Anda ingin membeli bahan, cari saja kantin Anda Bibilin." Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia dengan bersemangat lari. Huo Yuhao memeriksa jumlah bahan yang dia miliki sebelum dia menyiapkan ikan tenggiri. Jumlah bahan yang dia miliki benar-benar besar, dan Tang Ya cukup perhatian. Dia bahkan memberinya selasi ungu. Huo Yuhao merobek kemangi ungu, lalu mengaduknya bersama beberapa bahan lainnya. Setelah bahan-bahannya siap, dia memasukkannya ke perut ikan tenggiri, lalu menggunakan tongkat bambu untuk menusuk mereka satu persatu. Kelas fisik hari ini telah membuatnya mengerti banyak hal, jadi ia ingin kembali dan berkultivasi. Secara alami, dia tidak ingin membuang waktu terlalu banyak di sini. Cukup menyalakan api semudah berjalan di taman untuknya, jadi setelah beberapa saat bekerja, oven sudah memiliki beberapa batu bara merah menyala yang menyala di dalamnya. Oven itu cukup besar, dan mampu menampung 4 ikan sekaligus. Dengan demikian, ia memanggang ikan secara langsung. Harus dikatakan bahwa tingkat keterampilan Huo Yuhao dengan memanggang ikan benar-benar tak tertandingi. Tidak lama setelah dia mulai, aroma yang kuat sudah menyebar keluar dari kios sementara. Ini lebih baik daripada bentuk iklan lainnya. Bahkan tidak menyebutkan siswa dari akademi, bahkan penjajah di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi melemparkan beberapa tatapan ingin tahu padanya. Seorang siswa laki-laki yang mengenakan seragam sekolah kuning berjalan dan bertanya, "Adik, untuk apa kamu menjual ikan bakar ini?" Huo Yuhao menjawab dengan nada yang sangat sopan, "Senior, ikan bakar masing-masing 5 koin tembaga." Siswa itu sangat mudah. Baunya sangat enak, biarkan saya coba satu. Sementara dia berbicara, dia menyerahkan 5 koin jiwa tembaga kepada Huo Yuhao. Ini adalah transaksi sukses pertama Huo Yuhao, jadi dia tidak bisa menahan perasaan senang. Setelah menerima koin tembaga, dia menjadi lebih serius saat memanggang ikan, begitu banyak sehingga dia bahkan membangkitkan beberapa kekuatan jiwa yang baru saja pulih untuk menggunakan deteksi spiritual untuk lebih mengontrol panas. Dengan pelanggan pertama, secara alami akan ada lebih banyak orang yang datang. Hanya saja, ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao muncul di sini. Baunya sangat harum, dan tidak ada yang tahu bagaimana rasanya. Praktis semua orang yang datang adalah siswa dari Akademi Shrek yang baru saja diberhentikan untuk hari itu. Ketika Huo Yuhao menyerahkan makarel panggang ke siswa yang mengenakan baju kuning, semua orang tidak bisa tidak melihat padanya dengan harapan.